Shalom semua, diberkati sore hari ini. Amin. Sebelum saya membagikan firman pada sore hari ini, perkenankan saya untuk memanggil siapa yang baru pertama kali hadir menjadi keluarga kami di sini. Silakan berdiri. Apa mata saya yang kesorot ya? Puji Tuhan semua keluarga ya. Oke. Yang sore hari ini habis makan, enggak makan, habis dibaptis. Silakan 7 jari. Yang baru dibaptis. Oh, nggak ikut sore hari ini ya. Oke. Oh, ada. Oh iya, ada satu ya. Oke, Joe ya. Yang minggu kemarin ikut NIP siapa? 7 jari. Ada, puji Tuhan. Ya, selamat datang di keluarga kita. Ya, bukan saya, keluarga kita di Gereja Mazmur 21 Pontianak. Anda bukan asing bagi kami, tapi teman dalam keluarga ya dalam kerajaan Allah. Ya. Sore hari ini saya membagikan sesuatu yang sebenarnya sudah dibagikan oleh gembala dan penatua. Jadi Pak Tony dan Pak Gideon di acara NIP kemarin. Saya coba merangkum apa yang beliau sampaikan di hari Senin, Selasa, dan Rabu kemarin menjadi satu ringkasan supaya kita mengerti apa itu kehendak Tuhan untuk hidup kita. Nah, slide-nya langsung dibuka aja. Ya, judulnya berubah. Beberapa waktu yang lalu, papa dan mama saya itu datang ke sini. Ya, sebenarnya menjenguk kami dan cucu-cucunya. Kemudian, papa saya bilang seperti ini, papa tuh dulu tahun 80-an, sekitar 80-90-an, waktu kamu masih ya SMA lah ya, papa tuh punya tukang ketik. Tukang ketik tuh hebat sekali. Dia itu kalau misalnya mengetik, itu mengetik tukang ketik ya, jadi bukan keyboardnya komputer, jadi ketik, mesin ketik. Dia itu nggak perlu lihat apa yang dia ketik. Jadi misalnya dia mau ketik sesuatu ini ya, tulisan, dia itu cukup dengan lihat tulisan ini, jarinya itu dengan lihai sekali, dia itu bisa mengetik semua dengan rapi, tanpa melihat, ya sedikit-sedikit melihat, tapi dia teruskan. Nah, saya tanya ke papa saya, sekarang om itu di mana sih ya posisinya ya? Kok kayaknya nggak pernah ada lagi, saya nggak pernah dengar lagi. Dia bilang gini, setelah era komputerisasi ini, semua serba komputer, semua serba maju, semua serba modern, mesin ketik itu mulai bergeser. Dan para tukang ketik ini itu mulai bergeser. Mereka mulai kehilangan pekerjaannya. Dunia berubah dengan segitu cepatnya, tetapi dia nggak bisa menyesuaikan apa yang harus dia rubah dalam hidupnya. Dan pendek cerita, ya mungkin papa saya bilang ya kondisinya sekarang juga nggak terlalu bagus karena pekerjaan utamanya dia sebagai tukang ketik itu sudah hilang sekarang ini. Kita ingat 2 tahun yang lalu ya, mungkin sampai sekarang itu masih ada efek-efeknya. Kita hidup di new normal, kehidupan normal yang baru.
Sebelum pandemi, sebelum 2020 awal, di 2019 kita nggak terlalu ngefek apa-apa. Karena di 2020 kemarin kami masih dengan gembala masih bisa jalan ke Israel segala. Dan akhirnya di bulan Maret 2020 itu stop semua. Maret atau April 2020. Kita semua sekarang harus pakai masker, semua harus cuci tangan, kemudian harus menjaga kebersihan, harus social distancing, kemudian juga kita punya perilaku-perilaku baru, misalnya kita juga sekarang nggak bisa bertatap muka, semua serba online. Anak-anak pun di sekolah itu mengalami perubahan budaya yang sangat luar biasa. Semua ini dirasakan. Nah, ini belum lagi PR-nya lagi terkait dengan apa? Terkait dengan penyakitnya itu sendiri. Hidup kita aja dirubah oleh kondisi itu. Nah, belum bicara penyakitnya ini, kita harus, kalau versi Babe, ya imun kamu yang dijaga. Jadi supaya kamu tuh kuat menghadapi vaksin itu atau hal-hal yang tidak baik untuk masuk di dalam diri kamu, itu kamu bisa kuat. Nah itu jaga diri kamu sendiri. Nah itu kan perilaku baru yang kita akhirnya adopsi atau kita berubah, yang membuat kita hidup dalam satu keadaan yang baru. Ini butuh kesadaran. Problematikanya manusia banyak terbentur dulu dalam satu masalah atau satu tantangan atau satu problem, baru dia mau berubah. Resistensi ini yang terutama. Manusia ini kalau misalnya disuruh berubah, misalnya ini dulu suruh pakai ini ya, saya nggak tahu dulu beberapa teman kok suka pakai masker segala. Saya bilang buat apa sih? Ternyata dia itu flu. Ini sebelum kejadian COVID ya. Oh karena dia flu supaya dia nggak menyebarkan sesuatu buat orang lain. Saya bilang apaan sih seperti itu, kayak lebay buat saya itu ya. Tapi ternyata dia orang-orang seperti ini itu mempunyai satu pemikiran yang sebenarnya baik. Yang akhirnya kita jadi seperti dia. Karena keadaan, karena pandemi kemarin. Manusia itu berubah biasanya karena terbentur, baru, iya. Masalah datang, baru mau berubah. Nah itu pembukaan, kita buka dulu bagaimana kita bisa sadar untuk mengantisipasi keadaan yang berubah terus. Tadi jam 3 mungkin saya belum mandi. Habis itu saya berubah menjadi mandi dan sekarang saya pakai kaos ini saya. Itu berubah terus. Nah sekarang kita akan berubah, kita nggak tahu nanti ke berapa menit ke depan kita berubah apa. Berubah mungkin kita memutuskan untuk langsung tidur atau kita memutuskan untuk pergi kemana, itu berubah hidup kita. Mari kita buka dulu di berubah di Roma 12 ayat 2 ya. Saya bacakan untuk kita semua. Mohon diperhatikan karena ayat ini luar biasa sekali. Karena kita bisa satu demi satu kita pecahin satu-satu. Roma 12 ayat 2, demikianlah firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah,
kita dari pembacaan ini kita lihat ada dua pribadi yang sama-sama masif, sama-sama maksudnya besar peranannya buat hidup kita. Pertama pribadi Allah, kemudian pribadi dunia itu. Ini versus ini. Ini saling bertentangan. Karena di sini dibilang, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Artinya itu ada jurang sebenarnya. Ada perbedaan antara pribadi Allah dengan pribadi dunia. Karakter Allah dengan karakter dunia. Itu berbalikan. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang bisa menjadikan kita berjalan dalam kebenaran, tentu kita paham bahwa itu adalah kehendak Allah, karakter Allah, dan pribadi Allah. Nah, tetapi kenapa manusia tidak bisa melihat kebaikan atau kebenaran Allah dalam hidupnya? Karena apa? Mereka sangat tertarik. Kalau bahasa Inggrisnya itu desire sekali, sangat terpikat oleh dunia. Karena dunia itu bicara daging dan begitu menyenangkan pasti. Benar enggak? Es teh manis itu enak enggak? Siapa yang suka es teh manis? Semua ya. Ya. Tapi kalau disuruh minum air putih terus, susahnya minta ampun. Ya. Es teh manis itu manis enak, esnya juga enak. Tapi enggak terlalu sehat juga sebenarnya. Tetapi kita memilih hal-hal yang menyenangkan daging kita. Nah, next coba. Saya ada cerita ini. Ini yang diceritain gembala di hari pertama dan hari kedua. Sebenarnya Tuhan Yesus itu luar biasa. Karena apa? Tadi saya bicara dengan istri saya, Tuhan Yesus itu memberi satu perikop aja, satu cerita tentang anak terhilang ini. Salah satu dosen saya, Profesor Renal Kasali itu, dia membuat buku tentang ini itu satu tebelnya segini. Padahal Tuhan Yesus itu cuma buat perumpamaan cuma ya beberapa baris doang. Tetapi bisa sampai menjadi setebal itu. Artinya apa? Bahwa itu sangat kaya dan kita itu sangat harusnya bersyukur dari jadi anak Tuhan. Karena kita itu bisa mendapat anugerah, bisa dapat ayat ini. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Di Lukas 15, ayat 11 sampai ke 24. Ya. Yang masih mendengarkan bilang halo gitu. Oh cuman sini doang, yang sana? Oh iya, berarti masih dengarkan ya. Oke ya. Nah, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, sambil lihat ini ya, sambil lihat ceritanya ya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga siapa? Menjaga siapa? Bipang, menjaga babinya. Menjaga babinya ya.
Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, disimak ya kata-kata ini. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. 1. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. 2. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ayat selanjutnya ini aneh. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tadi ada berapa poin yang waktu anak itu menyesal, saya cerita dulu aja ya, saya ulangin dulu. Jadi seorang bapak, ini kaya raya. Dia mempunyai 2 anak, sulung dan bungsu. Entah pergaulannya bagaimana, si anak bungsu ini punya believing atau percaya bahwa papahnya bisa memberi dia apa yang dia inginkan, apa yang menjadi haknya dia. Banyak ya dari kita itu percaya, ini gambaran orang Kristen loh sebenarnya, bahwa bapak kita itu memberikan kepada kita privilege, memberikan kita anugerah-anugerah yang sebenarnya memang itu hak kita. Nah, tetapi kebanyakan dari kita itu mengambil berkat itu dengan cara yang salah. Kenapa saya bilang gitu? Gini, budaya Yahudi pada zaman itu, anak sulung dan anak bungsu itu punya persentase yang berbeda. Anak sulung itu punya 2/3, sepertiganya anak bungsu. Kemudian bicara tentang pewarisan, anak-anak itu mendapat pewarisan setelah orang tuanya tiada atau wafat. Nah, kita bisa tahu ya betapa betapa kurang ajarnya anak bungsu ini. Papanya belum mati, ya, papanya masih sehat, dia sudah minta bagiannya dia. Nah, hal-hal seperti ini dia lakukan karena apa? Dia melihat bahwa di dalam rumah dia itu nggak bisa kenapa-kenapa. Kenapa? Ya dia harus hidup dalam perlindungan bapaknya, dia harus dididik, dia harus melayani, dia harus bekerja dengan kebenaran, dengan tata cara bapaknya. Dia melihat itu bukan baik buat saya. Itulah tadi yang dari awal saya bilang, pribadi Allah dengan pribadi dunia, dunia itu sangat menarik sekali. Karena dalam pribadi Allah itu yang kadang sulit, didikan. Apalagi kalau bicara iman. Iman itu bicara percaya dan taat. Itu sulitnya minta ampun. Dunia menawarkan hal yang lebih menggiurkan. Makanya
Setelah beberapa hari dia mendapat apa yang menjadi bagiannya, dia jual itu, dikesin, dicairkan, diliquid itu. Karena papanya nggak mungkin kasih dia cien ya, dia dikasih misalnya lahan atau apapun kekayaan itu, dia jual, kemudian karena apa? Dengan cash dia bisa berjalan kemana-mana. Pendek cerita, akhirnya dia pergi ke kota. Inilah gambaran di mana dunia itu sangat menarik buat kita. Ini, dulu beberapa kali saya pelayanan di Rutan, saya bicara gini. Ada beberapa narapidana itu, mereka itu sangat orang cukup berada. Nah, pada waktu mereka itu punya uang, biasanya temannya banyak. Benar ya? Kalau banyak uang biasanya itu, waduh, yang nggak kenal pun jadi ikut kenal gitu ya. Oh saya kenal itu. Pokoknya temannya jadi banyak. Akhirnya dia berfoya-foya, dia habiskan habiskan uang itu, sampai, wah temannya banyak, oh saya traktir kamu. Saya jamin, ayo Cia di mana? Mabuk di mana? Dugem di mana? Jogging di mana? Apa itu yang kalau ini? Ya mabuk sama narkoba itu apa itu? Gedek sama-sama. Jek, ya, biasa gitu ya. Jek gitu. Nah, setelah itu, temannya banyak. Wah kamu hebat, duitnya banyak. Oh ya, ayo kita sikat lagi. Sampai di titik di mana keadaan berubah. Bukan dia dulu yang keadaannya berubah. Negeri itu dilanda apa? Kelaparan. Kayak pandemi kemarin loh, kita tuh gak tahu apa-apa, tiba-tiba pandemi. Setelah itu 2 tahun kita terlunta-lunta seperti itu ya. Sama, dia kondisi lagi jek sama temannya, duitnya dihambur-hamburin, tiba-tiba itu negeri itu bankrupt langsung, resesi. Ini kemarin gembala bilang ini ya beberapa minggu yang lalu, ya hati-hati ya bicara ini ke depan, seperti itu. Saya juga bukan was-was sih, jadi kita harus berjaga-jaga juga. Nah, anak ini tiba-tiba nggak punya apa-apa dia. Tiba-tiba temennya pada kabur semua. Hilang semua. Sampai akhirnya dia sendirian. Bisa bayangin ya. Nah saya bicara sama beberapa narapidana, sekarang kalian di sini ada yang jenguk nggak ini? Boro-boro. Loh, dulu yang teman-teman yang dekat sama kita, yang waktu kita jaya apa-apa, setelah kita masuk di sini, mana boro-boro nelpon aja? Enggak. Apalagi mengunjungi. Pada waktu kita dalam keadaan paling bawah, coba lihat. Biasanya pada habis tuh sedikit demi sedikit. Nah akhirnya dia harus bertahan hidup. Ya manusia itu seperti itu ya. Survival kitnya di dalam dirinya itu langsung bertahan hidup. Apa? Perut bicaranya. Sudah bukan kesenangan lagi, bukan laser lagi, bukan kegembiraan lagi. Tetapi apa? Bicaranya tentang perut lagi ini. Slide-nya tolong di next. Nah, bicaranya perut lagi. Nah, terus dia ngelamar kerjaan nih. Kita harus tahu orang Yahudi itu enggak makan babi. Aneh ya. Orang Yahudi itu enggak makan babi. Anak ini jelas tahu. Papaku aja enggak pelihara hal-hal yang najis seperti ini. Tapi dia kerja di situ karena urusannya apa? Perut.
Dia harus kerja. Mungkin dia kalau sekarang itu kerjanya di judi online mungkin. Dia nggak punya duit lah, judi online lah. Apa mungkin kerja-kerja di situ. Hal-hal yang apa? Yang haram. Nah, apesnya pada waktu dia kelaparan, babi aja dikasih makan. Yang najis aja menghasilkan sesuatu. Pada waktu dia bilang, Oe minta ini ya, makanan babi ini. Apa yang terjadi? Enggak. Sakit hati enggak? Hal yang najis saja, itu kita enggak bisa dapat. Anak ini enggak bisa dapat. Ini saya lihat dari satu perspektif di mana anak ini mempunyai perjalanan sebenarnya merepresentatifkan hidup kita. Di mana kita salah memilih menaruh satu percaya kemana. Pada waktu kita percaya pada dunia, ya ini, ujungnya seperti ini. Sampai di batas bawah. Ini rumus sebenarnya. Percaya setelah melihat, dan melihat setelah percaya. Nah, anak ini itu sebenarnya punya pondasi yang bagus sebenarnya. Dia itu apa? Saya itu percaya papa saya bisa kasih saya harta karena dia tahu hak-haknya dia. Sama kayak kita, anak-anak Tuhan, kita itu diberi anugerah, diberi berkat, diberi kelimpahan. Ya memang janji Tuhan. Memang kita dikasih hak sebagai anak. Tetapi cara kita melihat anugerah itu yang menjadi masalah. Kita melihat apa yang Tuhan kasih, itu kita jalankan dengan cara yang salah. Anak ini bagus sebenarnya, saya percaya baru melihat. Banyak orang melihat dulu baru percaya. Anak ini enggak sebenarnya, anak ini percaya dulu baru dia melihat. Nah, apa yang dimaksud melihat? Apa yang didapat oleh dirinya, hartanya yang diberikan ayahnya kepada dirinya, itu dia miliki. Tetapi setelah dimiliki, dia pergunakan hal ini dengan hal-hal yang tidak semestinya. Nah, secara nyata, orang itu sulit melihat Tuhan. Kenapa kok bilang sulit melihat Tuhan? Ya, karena manusia itu melihat punya keterbatasan. Gini, kenapa kok saya bilang melihat kita punya keterbatasan gini. Kita nggak bisa lihat Tuhan ya, tetapi kita percaya Tuhan itu ada. Yang sepakat katakan ya, amin. Ya, berarti kita semua sepakat bahwa Tuhan itu ada ya, tapi bisa lihat nggak Tuhan? Kalau kemarin di NIP bilangnya apa? Kita melihat Tuhan itu dari apa? Kebenaran apa? Firman Tuhan. Kita bisa lihat apa yang kebaikan Tuhan, itu menjadi rema buat kita dan kemudian itu kita jalankan dalam hidup kita. Nah, Tuhan Yesus itu sebenarnya nggak terlalu suka dengan gimana waktu Thomas, buktiin dulu deh, baru saya percaya. Nah, sebenarnya anak ini kita semua. Anak terhilang itu bukan sekedar anak yang berdosa lah ya. Sebenarnya dia itu punya pondasi iman yang sudah baik sebenarnya. Saya dapat dari Babe, itu Pak Tony bilang, itu tahu nggak anak yang terhilang itu Roy? Anak terhilang tuh kayak orang yang, loh saya sudah melakukan sudah membangkitkan orang mati, saya sudah menyembuhkan orang yang sakit Tuhan. Kenapa Tuhan menolak saya? Ada ya ayatnya ya. Itu orang beriman, dia punya punya ikatan sama Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan bilang, hai enyahlah para pembuat kejahatan. Berarti Tuhan tuh sebenarnya nggak berkenan dengan hal-hal seperti ini. Pada waktu kita percaya, kita melihat apa yang baik Tuhan lakukan, tetapi kita menjalankan anugerah itu dengan tidak bertanggung jawab.
Next, coba. Nah, ini saya bilang kasih Bapa ya. Maka bangkitlah ia dan pergilah kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini yang saya sampaikan. Pada waktu anak ini di lingkungan babi. Dia melarat, dia nggak punya apa-apa, dia kelaparan, pasti bau sekali. Pada waktu dia sadar, berpikirnya dia sadar bahwa saya harus kembali ke papa saya harus kembali ke papa saya, maka dia bangkit dan dia berjalan. Tahu nggak, orang kalau bau, kalau ketemu orang yang misalnya compang-camping di jalan, bau, Anda menghindar nggak biasanya? Kita yang di sebelah misalnya kita naik oplet ya, misalnya yang di sebelah kita baunya, kita bilang sundul langit ya, sundul langit itu kita sendiri sampai kerasukan kita sendiri ya. Jadi saking baunya sampai kerasukan kita sendiri. Itu aja kita rasanya nggak enak ya. Nah, bisa bayangin nggak, anak ini dalam keadaan compang-camping, dia pulang ke rumahnya, pastilah dia tuh ketemu orang. Bener nggak? Pada waktu ketemu orang, pasti orang-orang itu banyak apa? Menghindar pasti. Yang tadi dia banyak uang, orang-orang mendekat, pada waktu dia tidak punya apa-apa, orang-orang pada menghindar. Apa nih, bau nih, apa ini, compang-camping ini, apa ini, penjahat ini. Kita bisa lihat, inilah yang dibilang Tuhan itu menanti Anda pulang. Secompang-camping hidup kita, serusak apa hidup kita, pada waktu pembaharuan akal budimu, kita tahu bahwa kita harus kembali ke Bapa kita, pulang. Papa itu menanti Anda. Seburuk apapun hidup kita, sejelek apa dosa kita, seterikat apa kita terhadap hal-hal yang buruk, pada waktu kita sadar saya harus balik ke Bapa saya, dia itu menerima dengan berlari kepadamu. Karena di sini ayahnya itu berlari. Bisa bayangin enggak? Kita pada waktu kita berpikir, aku enggak diterima oleh siapapun karena saya najis, saya itu hidup saya tidak berarti, hidup saya tidak berguna lagi, saya banyak dosa, saya itu sudah compang-camping hidup saya. Pada waktu saya kembali ke Bapa, kepada Tuhan, dia lari menghampiri saya. Dan yang luar biasa, ini loh, lalu merangkul dan mencium dia. Kita aja bau aja rasanya mau kelenger ya. Itu Bapa itu merangkul dan mencium. Artinya semua hal-hal yang buruk itu dia lupakan semua. Yang ada di dalam benak Bapa adalah engkau kembali. Kemarin NIP itu saya mengikuti apa yang Gembala 2 hari sampaikan terakhir Bang Gideon, itu menjadi satu rema yang menguatkan lagi dan akhirnya saya menulis tentang ini dalam 3-4 hari. Dan ini kira menjadi satu kekuatan buat kita. Ini buat anak-anak Tuhan ya. Jadi jangan dibilang bahwa anak terhilang itu orang yang terhilang yang belum kenal Tuhan. Enggak. Ini buat anak Tuhan yang sudah mengecap anugerah. Next.
di luar negeri itu enak. Saya sendiri perantau di sini. Saya meninggalkan orang tua saya sejak lulus SMA, saya masuk asrama, kemudian saya bekerja di luar negeri, sempat hampir 4-5 tahun. Kemudian setelah diterima di satu perusahaan, saya menetap di Pontianak. Ngomong saya medok nggak sih? Medok ya? Medok nggak, Han? Medok ya? Ya. Tahu dari mana saya biasanya? Jelas dong, dari Sumatera Utara kan? Dari jauh, Be? Iya. Iya, kalau kita bisa tahu ya, logat seseorang itu dari mana biasanya? Ya, mungkin kalau misalnya logat seperti saya ini seperti biasanya orang Jawa Tengah, kalau enggak orang Jawa Timur ya biasanya ya. Nah, rumah itu adalah kecintaan kita. Bukan, ini di mimbar Tuhan ya, bukan untuk menyombongkan diri, enggak. Saya pernah menghadap Menara Eiffel, saya pernah nongkrong di Square Time-nya New York, saya sekolah di luar negeri, hiruk pikuk mereka, itu malah membuat saya kangen ke rumah. Ketika ada jual bakso di depan rumah, tok tok tok, ada jual bakso, itu yang bikin kangen kita. Saya turunkan lagi. 2002 saya masuk di sini, kemudian saya digembalakan oleh gembala, dan yang menyedihkan di 2007 saya harus mutasi ke tempat yang jauh. Dan itu buat saya sebuah kesedihan yang luar biasa, karena saya merasa bahwa di sini itu rumah saya. Ini identitas saya. Di gereja ini saya dibangun, saya dibentuk, itu menjadi satu rumah dan identitas saya. 2 tahun itu menjadi satu perjuangan di dalam hati saya terutama ya. Kalau keluarga ya mungkin karena ngikut saja. Itu membawa kita ingin pulang selalu. Satu sore, saya telepon ke gembala di tahun 2009. Saya telepon ke Babe, saya di satu kota di Sumatera, say hello lah ya. Babe apa kabar? Tumben kamu telepon Roy. Ya, ini Be, tanya kabar aja. Oh iya, katanya kamu mau bukan ke Pontianak, gini, saya sering kok telepon David anak pertama Babe kan. Ya kan telepon ke David, bukan telepon ke saya. Itu saya masih ingat kata-katanya Babe itu. Dan kemudian setelah itu, katanya kamu mau main ke Pontianak. Itu hati saya itu sedih sebenarnya. Iya Be, saya jangan ke Pontianak hanya main aja. Tapi saya ingin saya itu pindah ke sana. Oh gitu ya, ya sudah. Ayo kita doa sama-sama. Setelah itu kami berdoa di telepon. Setelah selesai berdoa, gembala bilang gini, Roy, kamu akan pulang ke Pontianak. Saya bilang amin. Tapi saya tuh goncang malahan di situ. Hati saya tuh malah goncang. Wah bener nggak ini ya? Dibenerin, maksudnya diyain kok malah gemeter saya jadi ya. Hari Minggu saya pelayanan. Saya bilang gini, saya menguji gini. Tuhan, kalau memang saya diizinkan pindah ke Pontianak, saya minta, saya punya bos yang di Jakarta itu
telepon ke saya dan mengatakan, Roy, kamu mau pindah kemana? Sulit ya, jenjangnya tuh jauh banget loh. Terus bisa istilahnya gini lah ya, Pak Menteri disuruh minta telepon ke saya, terus cuman menanyakan kamu mau pindah kemana. Saya minta tanda ke Tuhan itu seperti itu. Oke, setelah itu pendek cerita, itu hari Minggu, Senin malam jam 10 malam, itu tiba-tiba saya ditelepon. Dan telepon itu yang mengejutkan, itu dari Bapak itu yang saya bilang ke Tuhan, padahal kan saya bicara dalam hati ya. Terus dia tanya, oh gimana kabarmu Roy? Baik Pak, gimana Pak? Oh ya, kamu sudah berapa lama di situ? Oh sudah 2 tahun. Oh ya, kamu mau pindah kemana? Ya, saya gemetar di situ. Saya itu langsung sambar. Saya bilang Pontianak, bilang gitu. Dia masih tanya, loh benarkah Pontianak? Orang semua kepengen pindah ke Jawa. Kamu kan orang Semarang. Misalnya kamu kenapa nggak di Jawa? Saya bilang enggak, saya kepengen ke Pontianak. Karena Pontianak itu rumah dari identitas saya. Pendek cerita, saya pulang ke sini. Dan setelah pulang ke sini, setelah berapa tahun, saya harus dipindah lagi, tapi saya ada satu kata saya bilang gini dengan gembala, saya bicara gini, saya mungkin mau pindah lagi, tetapi apa yang harus saya terikat di sini sebagai anak. Dan saya akhirnya memutuskan untuk membeli rumah di sini. Jelas dong, kita tuh believing baru lihat sesuatu, jangan lihat sesuatu baru percaya. Jadi percaya dulu baru kita lihat Tuhan itu bekerja. Nah setelah itu, oke, setelah pindah berapa lama, kemarin juga saya mau pindah ke sini juga doa mujizat dari gembala. Itu ikatan anak dengan bapaknya. Rumah di mana Anda ada itu adalah di mana engkau digembalakan, di mana engkau punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Setiap ada masalah, ingat rumahmu, ingat rumah itu Tuhan itu loh. Nah sekarang kalau kita digembalakan, ya ingat ini loh, rumah kita ini loh di sini. Ini identitas kita. Kita kadang-kadang lupa identitas ya sering. Yang udah nikah, wah ngomongnya bujang lagi, ya kan? Bener ya, sering ya? Wong KTP aja bisa dirubah katanya, lajang gitu. Saya bilang luar biasa lah ya. Oke, next, saya lanjut. Nanti melo lagi saya di sini. Ya, coba. Yesaya 61 ayat 10, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku, dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Ini disebut apa? Menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Tadi siang gembala bilang gini, kebenaran itu utuh dan apa tadi ya bilangnya sempurna. Ketika Anda punya niat yang tidak sempurna, niat jahat sudah, ya kayak tadi anak ini punya niatan yang keliru, niatan jahat, itu sudah ada lubang, sudah separuh benar. Sampai ke ujungnya dipretelin semua sama Tuhan sampai kamu telanjang gak punya apa-apa. Tapi yang lucu pada waktu kita itu memegang kebenaran, kadang kalau kita tuh bodoh-bodoh, sorry ya, misalnya kita salah metode atau kita salah mengerjakan, Tuhan itu memperlengkapi kita. Aneh ya, kita itu, tapi kita pegang kebenarannya gitu loh. Kebenaran itu gini, sering orang bilang kebenaran itu apa sih kayak bahasa langit aja. Enggak, kebenaran gini, kalau aturannya merah, Anda berhenti. Kalau hijau, Anda jalan, jangan kebalik. Kalau lampu merah, itu Anda berhenti. Kalau lampu hijau, Anda jalan. Kalau Babe bilang lagi, kalau kuning, niatmu apa? Mau tancap gas,
atau ngurangin. Kita sering langsung ya, masih kuning, langsung gitu ya. Benar ya? Lah niatmu itu yang terbentuk, yang membentuk jalan pikiran kita. Itu kan masih abu-abu tuh, masih kuning. Kan belum merah itu, ya bisa tancap gas lah. Bilang gitu. Itu udah niatan gitu. Nah ini yang dimaksud bahwa jubah yang dipakaikan ayahnya kepada anaknya, jubah kebenaran kamu. Tadi papanya menunggu kamu, itu kasihnya dikasih, kemudian jubahnya dikasih, jubah kebenaran. Compang-campingmu, ini enggak ada, ini jubah yang benar. Jubah yang harus kamu pakai. Inilah jubah ayah, jubah bapa. Tadi ada versus ya, pribadi Bapa, Allah, dan pribadi dunia. Ini jubah kebenaran. Kamu jalan. Nah, ini yang dijanjikan Tuhan pada waktu kita berbalik. Kasihnya, terus jubah keselamatannya, terus next. Nah, ini cincin, ini bangkit loh kemarin yang ngomong. Kalau perhatian pasti sebenarnya ngerti yang NIB kemarin. Cincin, otoritas dan identitas. Saya bacakan ya. Kejadian 41:39-43, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Cincin, itu otoritas. Tuhan mengembalikan lagi statusnya, kamu tuh punya kuasa sebagai anak. Pada waktu kita berbalik, kasih Allah, jubah kebenaran, dan cincin. Tadi rumah juga ingat ya, rumah kalau kita ada kecintaan rumah, itu balik. Yusuf itu luar biasa ya, karena sampai di fitnah sampai sebegitu kejinya, tapi Tuhan itu melihat niatan baiknya. Mungkin dia itu belum pada waktu dia tuh memamerkan mimpinya, mungkin dia belum terlalu bijak karena masih muda kan ya dia ya. Mungkin membuat iri banyak orang, mungkin kita kadang-kadang seringkali padahal itu visinya Tuhan buat kita. Tapi buat kita jadinya orang lain tuh jadi batu sandungan. Nah, tetapi Tuhan tuh tahu niatan kebenaran dalam hatinya. Akhirnya dia dikembalikan semua. Diberikan semua. Diberikan kepada dia kuasa atas Mesir. Demikian juga anak-anak Tuhan yang berbalik. Niatan yang baik, itu Tuhan kembalikan cincinnya. Karena ini di sini dibilang bahwa kenakan cincin. Ya, kenakan cincin kepada dia. Next. Nah, kerelaan dan arah tujuan. Ini kasut atau sepatu. Tadi papanya bilang pakaikan sepatu ke dia. Efesus 6 ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberikan Injil damai sejahtera. Artinya gini, bahwa kasut yang diberikan itu sebenarnya sebuah tanda bahwa ini loh kebaikan Bapakku, itu tuh perlu saya sampaikan. Aku ini loh dulu
nggak beres, compang-camping nggak bener, sudah bikin sakit hati papaku. Papaku itu memberikan saya status lagi. Nah, kasut ini tuh bicara ini loh ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bersaksi atau apa tentang kebaikan Tuhan, namanya sepatu atau kasut itu kan diinjek-injek terus ya. Seringnya ya. Diinjek-injek terus, kadang banyak nggak enaknya sebenarnya. Tapi ini dibuat suatu tanda, itu sebuah kerelaan. Diinjek-injek ya nggak apa-apa, diinjek-injek nggak apa-apa, ya rela semua. Tetapi itu mengalasi hidup seseorang. Kakinya biar nggak terantuk oleh batu, nggak kena paku. Kasut itu bicara kerelaan. Next. Masa depan. Ini korban sembelian. Lah, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kemarin yang saya diminta gembala baca di sini tuh, duduk di sini apa di bawah ya. Nah, korban sembelihan itu bicara tentang masa depan. Bapak itu bilang ke anak, sembelihkan itu. Itu masa depan. Anak ini kasih masa depan. Jadi pada waktu kita berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada Bapa, itu punya masa depan. Percaya semua? Amin? Amin. Jangan tegang lah. Yang tegang saya harusnya saya berdiri sini. Next. Ya, jangan kesimpulan dulu. Jadi saya bilang gini, tadi saya mau tanya lagi. Tadi poinnya yang 1, 2, 3, dengar nggak tadi? Jadi anak ini bilang, aku akan bangkit, pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. 1 ya. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. 2. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. 3 ya. Dia itu merendahkan diri sampai seperti itu. Tapi lihat kata-kata bapaknya. Anak ini ngomong di ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Sama ya, 1. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. 2 ya. Pada waktu dia mau ngomong yang ketiga, ini ayat berikutnya ini ngomong gini. Istilahnya gini bapaknya langsung stop. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Jadi pada waktu anaknya bilang, Bapak, aku tuh salah sama surga sama Bapak. Saya nggak layak disebut anak Bapak, karena statusnya dia nodai sendiri kan. Terus yang ketiga kan dia bilang, jadikan aku, itu orang upahan Bapak. Itu sama bapaknya langsung dipotong. Kata-kata itu sebelum disebut oleh anak itu langsung di-cut. Nanti dibaca ya di rumah ya. Bapak itu tidak mengizinkan anak itu berkata bahwa dia harus sampai jadi keset di bawah. Statusmu ku kembalikan. Kamu memang berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Tapi kamu bilang saya gak layak. Memang kamu menodai statusmu sebagai anak. Tetapi surga dan aku mengampuni engkau dan kamu tetap anakku. Jadi tidak ada kamu itu jadi orang upahan. Karena di sini dibilang, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Jadi Tuhan itu pada waktu kita kembali kepada Dia, Dia tidak berkenan kalau kita merobohkan status kita menjadi orang upahan. Tepuk tangan dong buat Tuhan dong. Status kita itu diampuni, jadi anak, tetap jadi anak.
punya identitas, punya legitimasi sebagai anak Tuhan. Terakhir kesimpulannya. Next. Tuh, udah pada naik ya. Nah, ini saya bacakan aja. Tidak peduli seberapa jauh jalan salah yang kita jalani, putar arah sekarang juga. Balik ke Tuhan sekarang juga. Kalau kita masih terikat apapun pada saat ini, balik ke Tuhan saat ini juga. Masih ada beban? Periksa diri kita masing-masing ya. Yang kedua, ini kata-kata Babe, ini sedikit ya. Jadi saya ada masalah pada waktu saya akan melanjutkan program pasca sarjana saya di satu negara di Eropa sana. Saya ada masalah administrasi. Dan saya itu lucu ya, dikasih beasiswa oleh perusahaan, saya merasa perusahaan itu ngasih lollipop ke saya. Jadi kayak, mau enggak. Seperti itu, sepertinya kayak meledek saya. Satu hari saya curhat sama gembala. Masa sih Tuhan tuh kayak gini? Kan tahu Tuhan posisi saya ini, saya bicara Mbak B, kan Tuhan tuh tahu kondisi administrasi saya tuh sekarang seperti ini. Masa Tuhan malah nawarin saya seperti ini? Jadi saya itu geram. Tuhan tuh kayaknya kayak apa ya? Kasih enggak gitu. Nah, saya masih ingat gembala itu ngeprok meja tapi enggak keras sih. Kalau keras sekarang yang di Haji Abbas tuh pecah mungkin ya udah ya. Sebenarnya, hei Roy, kalau Tuhan sudah memberi, dia benar-benar memberi. Itu runtuh hati saya. Pertama, saya takut akan Tuhan. Kedua, saya takut sama Babe marah soalnya pas itu. Jadi saya langsung luntur hati saya pas saya, aduh Tuhan, ampuni saya. Terus saya bilang, ampuni saya Tuhan. Ya B. Dan yang lucu, setelah gembala bicara itu dan saya terbuka dengan beliau, itu urusan tuh jadi gampang. Istri saya sebagai saksinya. Dan saya akhirnya hampir 2 tahun saya bisa menyelesaikan semua itu dengan baik. Itu yang kedua. Yang terakhir, ini. Perubahan itu abadi, semua itu berubah. Tapi apa yang kamu percayai, itulah yang kamu lihat. Anak ini percaya kepada dunia, itulah yang dia lihat, kehancuran. Ketika dia melihat, dia pikirannya tadi, di Roma 12 ayat 2 tadi, ketika pembaharuan akal budinya, dia berbalik lagi kepada Tuhan, dia percaya Bapaknya, dia melihat kebaikan. Jadi ketika kita tepat meletakkan di mana kita percaya, di situ kita melihat. Kalau Anda meletakkan diri kita kepada mamon, disitulah kita melihat kehancuran. Makanya tadi bangkit, pagi berdoa. Khotbah bicara tentang persembahan, persepuluhan. Saya itu percaya gini, bukan sekedar kita itu memberikan kewajiban kita, tetapi mamon dan Tuhan itu tidak bisa diletakkan bersama-sama di dalam hatimu, karena tarik-menarik kekuatannya. Di mana kita memberi persembahan apapun yang kita diwajibkan itu kita merubuhkan mamon atau berhala yang ada di dalam diri kita. Di mana kita menaruh apa yang kita percayai, di situ kita melihat kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua. Ya. Okay.